balik lagi. Welcome back to Easy Language Video. Yuk kita lanjutin pembahasan grammar kita. Kali ini kita lanjut ke chapter 24 di modul grammar kita, which is talking about passive voice. Wow, so I think passive voice itu sering sekali kita dengarkan ya dalam keseharian kita, mungkin ya seperti itu. Atau ketika teman-teman dengar belajar bahasa Inggris, pasti tidak asing dengan yang namanya passive voice. Nah, tahu nggak sih kalau setiap tenses itu dia punya formula masing-masing untuk passive voice-nya. Jadi setiap tenses itu berbeda-beda bentuk passive voice-nya. Nah, di sini di modul, in your module, you can find it. Bisa ditemukan tuh. Nah, kita lihat dulu di sini ya. Di sini kita akan lihat dulu apa sih itu definisi dari passive voice. Jadi passive voice itu adalah bentuk kalimat di mana subjeknya ya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas yang jadi seperti ini contohnya. Misalnya mobil, dia mencuci mobil, maka kita balik menjadi mobil dicuci dia. Nah, seperti itu. Secara singkatnya, secara simpelnya itu passive voice itu seperti itu. Jadi kita mengubah yang mana subjek kita ubah menjadi objek dan yang objek kita ubah menjadi subjek. Kita split posisinya. Nah, di situ ada contohnya nih. Kalau bentuk aktifnya aktif dari si tenses di sebuah sentence ini begini. Ayah sedang mencuci mobil. Father is washing car. Lalu bagaimana bentuk pasifnya? Dia kan akan menjadi mobil sedang dicuci ayah ya. Mobil sedang dicuci oleh ayah akan menjadi the car is being washed by father. Kok gitu? Iya, gitu ya. Karena di situ ada rumus yang harus kita ikutin untuk mengubah si tenses, si sentence ini. Jadi di situ teman-teman bisa langsung menemukan ada sekitar berapa ya ini ya? Banyak sih. Ada beberapa formula di sini untuk mengubah dari bentuk aktif ke bentuk pasif ya. Nah, kita coba ambil salah satu contohnya di yang simple past, oke? Nah, simple past ini kita masukkan objek, lalu kita masukkan was atau were, lalu ada verb 3 plus by plus subject. Jadi, kalau harusnya itu kan misalnya Rita was open fridge, jadinya menjadi fridge was opened by Rita. Jadi objeknya itu didahulukan. Contoh yang lain, mungkin kita bisa beralih ke yang agak sulit. Misalnya bentuknya future perfect continuous tense ya. Nah, di situ ada objek terlebih dahulu, kemudian ada shall atau will, kita masukkan have, been, being, verb 3, by, and subject. Bagaimana kalimatnya? Nih, fridge will be have being opened by Rita. Jadi di situ ada will, ada have, ada been, ada being, dan ada verb 3-nya. Oke, satu lagi deh ya. Gimana kalau kita coba bahas yang future continuous tense? Future continuous tense rumusnya akan menjadi object plus shall or will, lalu ada being, verb 3, by plus subject. Jadi akan berbunyi seperti ini. Fridge will being opened by Rita. Seperti itu. Jadi teman-teman tuh cukup lihat rumusnya aja. Jadi untuk kalau sudah tahu rumusnya, sudah tahu bagaimana rumusnya, kalian bisa tinggal memasukkan aja sih, tinggal diubah aja. Jadi yang aktif ke bentuk si pasif itu dengan rumus yang ada seperti itu. It's not difficult. Kalian bisa coba praktisnya, bisa coba kerjakan dan bisa tahu improve seberapa banyak improvement yang bisa kalian dapatkan sejauh ini. Oke, so passive voice tidak sulit, cukup lihat rumusnya saja. Sekarang kita lanjut untuk pembahasan ke chapter yang selanjutnya. The last chapter should be chapter 25. Tentang apa? Check it out.